Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Naima Nabila dengan NIM 2010912220040 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Pada video ini saya akan membahas mengenai 5 hal, yaitu visi, misi, dan tujuan dari Universitas Lambung Mangkurat, visi, misi, dan tujuan dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, visi, misi, dan tujuan dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat, dan yang terakhir, karakter tenaga kesehatan masyarakat profesional atau yang disebut dengan Miracle. Visi dari Universitas Lambung Mangkurat yaitu terwujudnya Universitas Lambung Mangkurat sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah. Dengan misi yang pertama yaitu menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan Niptex yang berfokus pada program unggulan lingkungan lahan basah. 2. Menyelenggarakan penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana. 3. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis karakter wajah sampai kaputing atau wasaka yang artinya tetap bersemangat dan kuat bagaikan baja dari awal sampai akhir dan berdaya saing internasional. 4. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Pernyataan rumusan tujuan dari Universitas Lambung Mangkurat sesuai tugas dan fungsi penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi, yaitu 1. Terwujudnya Tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan Niptex yang berfokus pada program unggulan pengelolaan lahan basah. 2. Terwujudnya penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana. 3. Menghasilkan lulusan yang berkarakter wajah sampai kaputing atau wasaka dan memiliki kompetensi yang mampu berdaya saing di dunia internasional. 4. Terwujudnya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Visi dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat adalah menjadi fakultas yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Dengan misinya yang pertama yaitu menyelenggarakan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. 2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan iptek dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan iptek dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama di lingkungan lahan basah. 4. Memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Tujuan dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yaitu 1. Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan ilmu kesehatan yang mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, bermoral, dan beretika terutama dalam hal pengelolaan penyakit dan komunitas di daerah sungai dan pertambangan sehingga mampu bersaing di tingkat nasional. 2. Menghasilkan penelitian yang bermutu dan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan
dan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam mengatasi masalah pada bidang kedokteran dan kesehatan di daerah sungai dan pertambangan. 3. Terwujudnya kegiatan pengabdian masyarakat yang bermutu, konsisten, dan terarah sehingga dapat membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama pada masalah penyakit di daerah sungai dan pertambangan. 4. Terwujudnya manajemen fakultas yang transparan dan akuntabel. 5. Terjalinnya kerjasama regional, nasional, dan internasional di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk pencapaian visi misi fakultas. Visi dari program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat adalah program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat akan menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi dalam pengembangan ilmu kesehatan masyarakat yang berorientasi pada lingkungan lahan basah pada tahun 2025. Dengan misi yang pertama, menyelenggarakan program pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai integritas, unggul dan terdepan di tingkat nasional dalam ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan lahan basah dengan memperhatikan isu strategis kesehatan masyarakat yang berkembang dan sesuai dengan kebutuhan pasar. 2. Menyelenggarakan penelitian berdasarkan evidence base yang bermutu tinggi, kreatif, dan inovatif dalam rangka pengembangan keilmuan kesehatan masyarakat untuk menjawab permasalahan pembangunan kesehatan khususnya di bidang lahan basah. 3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan penyebarluasan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk mengembangkan keilmuan berwawasan kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. 4. Membuat kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi lain, dan pemerintah. Tujuan dari program studi kesehatan masyarakat terdiri dari dua, yaitu tujuan umum dan tujuan pendidikan. Adapun tujuan umumnya yaitu 1. Menghasilkan lulusan yang memiliki nilai integritas, unggul dan terdepan dalam menguasai ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan lahan basah dengan mengutamakan isu strategis kesehatan masyarakat. 2. Menghasilkan karya ilmiah bermutu tinggi, kreatif, dan inovatif baik secara teoritik konseptual ataupun metodologi yang dapat memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ilmu kesehatan masyarakat yang selaras dengan pembangunan kesehatan masyarakat. 3. Meningkatkan peran serta aktif dalam membantu pemerintah, masyarakat, dan pemangku kebijakan, terutama dalam bidang kesehatan masyarakat pada lahan basah serta menyebarluaskan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat. 4. Menghasilkan jejaring dengan pihak swasta, perguruan tinggi lain, dan pemerintah. Sedangkan tujuan pendidikan program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat sebagai lembaga pendidikan akademik dan keprofesian secara terintegrasi dalam rangka mendidik mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan menyelesaikan seperangkat kurikulum sehingga mempunyai cukup pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk melaksanakan pendidikan kesehatan masyarakat dalam suatu sistem kesehatan nasional sesuai dengan kebijakan umum pemerintah, mampu bersikap proaktif, bersedia menerima dan mampu menggunakan pengetahuan dan teknologi baru untuk membentuk dan memperkuat kepribadiannya sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab, bersikap kritis, dan menunjukkan sikap terbuka terhadap cabang-cabang ilmu, alam, biomedik, sosial budaya, dan ekonomi,
dan teknologi baru lainnya serta menjadikan landasan pembentukan kepribadiannya sebagai ilmu dan profesional di bidang kesehatan masyarakat. Memahami dan dapat menjelaskan tahapan-tahapan perkembangan dan menguraikan dimensi-dimensi kesehatan baik sebagai ilmuwan dan profesi kesehatan masyarakat. Peka dan peduli terhadap masalah-masalah kesehatan masyarakat yang kemudian ditunjukkan dengan rasa penuh tanggung jawab dan keterikatannya untuk memecahkan, menyelesaikan, dan melakukan pembinaan kesehatan pada masyarakat. Dan yang terakhir, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan diri dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya ilmu kesehatan masyarakat dengan berpedoman pada pendidikan sepanjang hayat. 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Yang pertama yaitu mampu melakukan kajian dan analisis situasi atau analytic assessment skills, yaitu mampu mendefinisikan masalah secara tepat, mampu menentukan kegunaan dan keterbatasan data, mampu mengidentifikasi data secara tepat dan relevan sebagai sumber informasi, mampu mengevaluasi integritas dan komparabilitas data, mampu menggunakan prinsip-prinsip etika dalam mengumpulkan data dan informasi, mampu membuat inference yang relevan dari data kuantitatif dan kualitatif, mampu mengambil dan menginterpretasikan data dan informasi yang terkait dengan resiko dan keuntungan, mampu menerapkan proses perubahan data dan aplikasi teknologi informasi. 2. Mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program atau policy development program planning skills, yaitu mampu menyatakan pilihan kebijakan dan memformulasikannya dengan jelas dan padat, mampu membahasakan implikasi kesehatan, fiskal, administrasi, legal, sosial, dan politik, mampu menyatakan feasibility dan outcome yang diharapkan dari setiap pilihan kebijakan, mampu menggunakan teknik terbaru dalam analisis penentuan dan perencanaan kesehatan, mampu memutuskan tindakan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi, mampu mengembangkan suatu perencanaan untuk mengimplementasikan kebijakan, mampu mengubah kebijakan menjadi rencana organisasi, struktur, dan program, mampu mengumpulkan, meringkaskan, dan menginterpretasikan informasi tentang berbagai isu kesehatan. Kompetensi yang ketiga, mampu berkomunikasi secara efektif atau communication skills, yaitu melakukan komunikasi melalui tulisan, lisan, atau metode lainnya, mampu meminta input dari individu dan organisasi, mampu mengadvokasi program dan sumber daya kesehatan, mampu memimpin dan berpartisipasi dalam kelompok untuk menyatakan isu spesifik, mampu menggunakan media, teknologi, dan jaringan untuk menyebarkan informasi, mampu memutuskan tindakan berkomunikasi yang sesuai, mampu mempresentasikan informasi yang akurat tentang demografi, statistik, program, dan saintifik kepada masyarakat profesional. Kompetensi yang keempat, mampu memahami budaya setempat atau cultural competency skills, yaitu mampu menggunakan metode yang tepat untuk berinteraksi secara sensitif, efektif, dan profesional dengan orang yang berbeda latar belakang budaya, mampu mengembangkan dan mengadaptasikan berbagai pendekatan untuk menanggulangi masalah yang terkait dengan perbedaan budaya, mampu memahami adanya dinamika yang berkontribusi terhadap keragaman budaya atau sikap, memahami pentingnya pekerja kesehatan masyarakat yang beragam atau sikap. Kompetensi yang kelima, mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat atau community empowerment, yaitu mampu menggabungkan berbagai strategi untuk berinteraksi dengan orang dari berbagai latar belakang, mampu mengidentifikasi peran faktor budaya sosial dan perilaku dalam pelayanan kesehatan, merespon berbagai kebutuhan sebagai konsekuensi keragaman budaya, mampu mengidentifikasi dan menjaga hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan,
mampu menggunakan proses dinamika kelompok untuk meningkatkan peran serta masyarakat, mampu mendeskripsikan peran pemerintah dan swasta dalam menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat, mampu mengidentifikasi potensi dan sumber daya yang ada di masyarakat. Kompetensi yang keenam, memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat atau public health science skills, yaitu mampu mengidentifikasi kewajiban individu dan organisasi dalam konteks pelayanan kesehatan masyarakat esensial dan fungsi-fungsi dasar, mampu mendefinisikan, menilai, dan memahami status kesehatan pada populasi, determinan kesehatan dan penyakit, dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, memahami perkembangan sejarah struktur dan interaksi antara kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan, mampu mengidentifikasi dan mengaplikasikan metode riset dasar yang digunakan dalam kesehatan masyarakat, mampu menggunakan proses dinamika kelompok untuk meningkatkan peran serta masyarakat, mampu menerapkan ilmu kesmas termasuk ilmu-ilmu sosial dan perilaku, penyakit kronik, infeksi dan kecelakaan, mampu mengidentifikasi keterbatasan riset dan pentingnya observasi dan kesaling hubungan atau interrelationship, mampu mengembangkan komitmen sepanjang masa untuk belajar dan mengembangkan pemikiran kritis yang kuat atau sikap. Kompetensi yang ketujuh, mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen atau financial planning and management skills, yaitu mampu mengembangkan dan mempresentasikan suatu anggaran, mampu mengelola program sesuai dengan kondisi keuangan, merespon menerapkan proses penganggaran atau budgeting, mampu mengembangkan strategi untuk menentukan prioritas anggaran, mampu memantau kinerja program, mampu mempersiapkan proposal untuk memperoleh dana dari sumber eksternal, mampu menerapkan keterampilan dasar hubungan antar hubungan manusia dalam manajemen organisasi, motivasi staf dan penyelesaian konflik, mampu melakukan negosiasi dan mengembangkan kontrak dan dokumen lainnya untuk penyediaan pelayanan berbasis masyarakat. Dan kompetensi yang terakhir yaitu memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem atau leadership and system thinking skills, yaitu membantu menciptakan nilai dasar dan visi bersama dan menggunakan prinsip-prinsip ini sebagai pedoman pelaksanaan program kesehatan masyarakat, mengidentifikasi isu internal dan eksternal yang dapat berdampak terhadap penerapan pelayanan esensial kesehatan masyarakat atau menyusun rencana strategis, memfasilitasi kerjasama kelompok internal dan eksternal untuk menjamin partisipasi dari pemangku kepentingan kunci, berkontribusi terhadap pengembangan, implementasi, dan pemantauan standar kinerja organisasi, mampu menggunakan sistem hukum dan politik untuk melakukan perubahan, mampu mengaplikasikan teori dari struktur organisasi terhadap praktik profesional, menciptakan budaya berdasarkan standar etika dalam organisasi dan komunitas. Karakter tenaga kesehatan masyarakat profesional terdiri atas Miracle, yaitu M adalah manager, I adalah inovator, R adalah role model atau researcher, A adalah apprenticer, C adalah komunitarian, L adalah leader, dan E adalah edukator. Manager yaitu manajemen adalah suatu kegiatan mengatur guna mencapai suatu tujuan atau menyelesaikan pekerjaan, meliputi 6M yaitu man, money, materials, machines, method, and markets. Dengan kata lain, manajemen kesehatan masyarakat adalah penerapan manajemen umum dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat, sehingga yang menjadi objek dan sasaran manajemen adalah sistem pelayanan kesehatan masyarakat. Untuk inovator yang dimaksud, yaitu dalam ilmu kesehatan masyarakat dipelajari bagaimana menentukan strategi pemecahan masalah kesehatan yang ada dalam masyarakat. Role model atau researcher yaitu research atau penelitian, karena dalam kesehatan masyarakat penelitian merupakan salah satu komponen yang integral. Jika ada kewajiban untuk melindungi kesehatan masyarakat, maka tentu ada kewajiban untuk mempelajari bagaimana cara terbaik untuk melakukan hal tersebut, dan untuk itulah dilakukan penelitian.
Dalam penelitian tersebut dilakukan pengumpulan informasi untuk mengidentifikasi penyebab penyakit, faktor penyebab penyakit, dan bagaimana pendekatan yang akan dilakukan untuk melindungi atau menjaga kesehatan masyarakat. Lalu, mampu berpikir kritis dalam membahas permasalahan dalam suatu dan menyusun mengatasi perubahan permasalahan dan memberikan rekomendasi kebijakan kesehatan di level kabupaten atau kota, provinsi, dan pusat. Selanjutnya, komunitarian, yaitu mampu mengambil keputusan terkait dengan upaya pemecahan permasalahan yang dihadapi dengan pendekatan ilmu kesehatan masyarakat yang komprehensif, mampu menjadi pemberi arahan dan bimbingan kepada masyarakat dalam penyelesaian masalah kesehatan, dan mampu memahami budaya setempat. Lalu leader, berbeda halnya dengan manajer yang mampu mengatur 6M untuk mencapai tujuan bersama. Leader atau pemimpin adalah seseorang yang mampu untuk mempengaruhi tiap individu dan suatu kelompok atau organisasi untuk bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, edukator, yaitu sebagai pendidik. Maksudnya, dalam ilmu kesehatan masyarakat terdapat tanggung jawab melakukan usaha sadar dan sistematis untuk mempengaruhi masyarakat agar mampu mendukung dan melakukan semua hal yang bertujuan untuk peningkatan derajat kesehatan. Dalam hal ini, orang yang berkutat dalam ilmu kesehatan masyarakat sebagai pendidik dalam bidang kesehatan dan masyarakat sebagai kelompok yang mendapat pendidikan tentang kesehatan. Pendidikan ini kembali berhubungan dengan promosi kesehatan yang bertujuan untuk mengubah paradigma dan perilaku negatif masyarakat agar mampu berperilaku yang menguntungkan kesehatan. Sekian dari apa yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.